Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu yang telah menjaga, melindungi hamba dalam peristirahatan malam, sehingga hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, bahagia, dan kualitas tidur terbaik. Semua karena kasih, anugerah, berkat, dan rahmat Tuhan. Bukan karena kekuatan hamba-Mu, tetapi semata-mata adalah kasih, anugerah, berkat, dan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu, dan hamba serahkan kehidupanku hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga hamba, melindungi hamba, menyertai, menuntun hamba ke arah kebaikan dan kebenaran agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal. Tetap beriman, bergantung penuh kepada Tuhan, berdoa dan beribadah kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba memohon. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Renungan dan doa pagi dengan judul menyalakan kembali api yang redup. Menyalakan kembali api yang redup. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Rasul Paulus memberikan nasihat ini karena dia tahu bahwa dalam mengikut Kristus ada kalanya kita mengalami kejenuhan, rutinitas, kelelahan fisik, kekecewaan, atau fokus yang teralih kepada kesibukan duniawi bisa dengan mudah memadamkan antusiasme kita dalam beribadah dan melayaninya. Ketika ibadah mulai terasa seperti rutinitas yang hambar, itu adalah alarm rohani bahwa kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri, bukan kasih karunia-Nya. Menjadi tidak antusias adalah hal yang manusiawi, tetapi tinggal dalam kondisi itu akan menjauhkan kita dari sumber kehidupan. Bagaimana cara mengembalikan antusiasme itu? 1. Ingat kembali kasih mula-mula. Ingatlah betapa bersyukurnya kita saat pertama kali merasakan kebaikan dan pengorbanan Yesus disalib untuk kita. 2. Ubah fokus. Ibadah bukan tentang apa yang kita rasakan atau apa yang kita dapatkan, melainkan tentang siapa yang kita sembah. Tuhan layak menerima
penyembahan kita. Terlepas dari apa pun suasana hati kita, datang dengan jujur, mintalah Roh Kudus menjamah hati kita yang dingin agar api kasih-Nya menyala kembali. Ketika kita melangkah untuk beribadah dalam keadaan tidak bersemangat, namun kita tetap memilih untuk taat, disitulah iman kita sedang diuji dan dimurnikan. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahim, pagi ini aku datang ke hadirat-Mu dengan membawa seluruh keberadaanku. Engkau menyelidiki hatiku, ya Tuhan, dan Engkau tahu bahwa belakangan ini antusiasme dan gairahku untuk beribadah kepadamu sedang menurun. Terkadang ibadahku terasa hambar dan hanya menjadi sebuah rutinitas belaka. Ampuni aku, Tuhan, jika aku telah membiarkan kekhawatiran dunia, kelelahan atau kemalasan menjauhkan hatiku dari-Mu. Aku sadar bahwa tanpa-Mu jiwaku akan kering dan layu. Ya Roh Kudus, jamalah hatiku yang dingin ini, bakar kembali api kasih-Mu di dalam duniaku. Pulihkan kerinduanku untuk selalu sujud menyembah-Mu, merenungkan firman-Mu, dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Berikan aku kekuatan untuk mengalahkan rasa malas dan enggan. Ingatkan aku selalu akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkanku, sehingga setiap hari yang kubalut dengan ibadah adalah bentuk ucapan syukurku atas kasih-Mu yang tiada tara. Aku menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu kembali menyala-nyala untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku dan pemulih hidupku, yang selalu menyertai aku dan menolong aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk datang kepadamu. Tuhan mengingatkan kembali supaya kami menyalakan kembali api yang redup dengan firman-Mu yang indah. Janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendur. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11. Bapa, terima kasih untuk nasihat ini, karena Tuhan tahu bahwa dalam mengikuti Engkau, mengikuti Kristus, ada kalanya kami mengalami kejenuhan, merasa rutinitas, kelelahan fisik, kekecewaan, atau fokus yang teralih kepada kesibukan duniawi bisa dengan mudah memadamkan antusiasme kami untuk datang beribadah dan melayani Tuhan. Ampuni kami Bapa, pulihkan kami Tuhan. Biarlah kami mulai kembali sadar, dijamah dan diberikan semangat, antusias, memiliki antusiasme yang sungguh mendalam untuk beribadah kepadamu, melayani Engkau, berdoa, mohon pertolongan-Mu. Biar kasih karunia-Mu menjadikan kami tetap antusiasme untuk beribadah kepadamu, memuji-Mu, menyembah-Mu, berdoa dan melayani-Mu. Tolong kami Bapa. Kami tahu bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bersemangat. Tanpa Engkau Tuhan,
kami tidak dapat melakukan sesuatu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat bernapas. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat sesuatu. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan senantiasa dalam menjalani kehidupan ini. Kami butuh semangat, dorongan, kekuatan dari Tuhan untuk menolong kami, menjaga kami, melindungi kami. Karena tanpa Engkau kami jatuh dalam dosa. Kami butuh Engkau Tuhan, biar kami tetap bersemangat dalam ibadah. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang mendengarkan siaran program ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan semangat kembali, semangat yang baru untuk beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar orang-orang ada pada bangsa ini Tuhan. Hamba berdoa bagi dari pemimpin kami dan rakyat Indonesia yang ada pada bangsa ini, semua boleh mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar kami semua beribadah kepada Tuhan dalam hari Minggu ini. Kami beribadah setiap hari, kami beribadah, sujud menyembah, merenungkan kebenaran firman-Mu, memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah kami, baik ibadah doa kami, doa pagi, doa siang, doa malam, dan doa dan ibadah pada hari Minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Tolong kami Bapak, tolong bangsa Indonesia ini, berkati bangsa Indonesia ini, berkati lautannya, berkati daratannya, berkati udaranya, berkati hasil perikanan pada bangsa Indonesia ini, berkati hasil pertambangan yang ada pada bangsa Indonesia ini, berkati hasil pertanian yang ada pada bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, biar bangsa ini merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu, dan bangsa Indonesia ini, rakyat yang ada pada bangsa, manusia yang ada pada bangsa Indonesia boleh bersemangat, antusias, memuji Engkau, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun dalam dunia ini, agar setiap orang yang dalam dunia ini mendengar nama Yesus Kristus, nama Yesus diproklamirkan, nama Yesus dikumandangkan, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diberitakan. Biar setiap orang yang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan percaya, dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh diselamatkan, dan mereka diselamatkan boleh sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar semuanya aman, tentram oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, negara-negara damai, sukacita, bahagia, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, tempat-tempat terpencil manapun. Tuhan berkati gereja Tuhan. Tuhan berkati gembala jemaat, pemimpin gereja, para pendeta, para majelis. Tuhan berkati
para jemaat Tuhan. Tuhan berkati gereja Tuhan, biar gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Gereja Tuhan membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan banyak orang boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat gereja Tuhan banyak orang dimenangkan, banyak orang datang berbondong-bondong beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba-Mu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sistem organisasinya. Tuhan berkati sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya. Tuhan berkati para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati semua yang terkait, terhubung dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berkati. Hamba juga berdoa bagi biar Tuhan kirim para jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Biar mereka boleh diajak, dididik untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para wisudawan S1, S2 dan S3. Semuanya menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia, orang manusia yang ada dalam dunia ini untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dimuliakan, makin diberkati oleh Kristus, makin dikenal, makin menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati, makin dimuliakan, makin dikenal, dan banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan jamah kembali, pulihkan kembali keluarga Kristen. Tetap persatukan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak. Biar sama keluarga Kristen bersama-sama beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bergandeng tangan, bersama-sama beribadah dan bersama-sama bergandeng tangan dan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi saksi bagi dunia lewat keluarga Kristen. Banyak keluarga lain di luar sana boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar keluarga Kristen menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak keluarga-keluarga di luar sana mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Keluarga Kristen diberkati oleh Kristus. Keluarga Kristen menjadi model, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini. Yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di tangan, di kaki, di mata, penyakit dalam organ tubuh, di jantung, di paru-paru, di usus, di lambung, di pankreas, saluran kemih, saluran pernapasan, saluran pencernaan, di prostat, penyakit diabetes, penyakit ginjal, batu ginjal, batu empedu, penyakit lemak ginjal, penyakit cuci darah, penyakit saraf kejepit, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami. Karena firman Tuhan berkata, oleh bibir Yesus Kristus kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan. Dan firman Tuhan berkata, tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat Roh Kudus bertakhta. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam segala sakit penyakit kelemahan tubuh, engkau keluar, virus-virus bakteri apapun keluar, dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami yang percaya efektif melayani Tuhan, efektif beribadah, efektif
memuji Tuhan, efektif menyembah Tuhan, karena kami sehat, kami kuat oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba berdoa, hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa dalam surga, semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, karunia, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dan berkenan di mata Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami disertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Kami beriman kepada Tuhan. Haleluya. 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 Amin.